Oke, yang pertama kita siapkan dulu bumbunya ya teman-teman. 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 2 cm jahe dan juga kunyit, sejumput jinten, 1/4 sendok teh lada, kemudian 1/4 sendok teh ketumbar. Aku menggunakan ketumbar bubuk, 1 batang serai, 3 cm lengkuas, 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, dan juga ada cabai merah, cabai rawit ya teman-teman. Aku menggunakan 5 buah. Kalau teman-teman pengen pedas, cabainya bisa ditambahkan sesuai selera ya. Kemudian kita haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, dan jinten. Kalau kalian pakai ketumbar yang biji itu bisa langsung di blender sekalian ya, dihaluskan sekalian teman-teman. Nah ini udah halus, ini juga daging sapinya udah ready. Aku menggunakan 250 gram yang udah aku potong-potong kecil ya. Ini motongnya sesuai selera. Kemudian siapkan panci atau pan, kemudian kita tumis bumbu halusnya tadi ya. Ini tidak aku tambahkan minyak ya teman-teman, karena tadi waktu memblender aku udah tambahkan minyak kurang lebih 50 ml ya. Ini kita tumis hingga harum dan matang. Selanjutnya masukkan daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas. Selanjutnya kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman, biar keluar semua aroma rempah-rempahnya ya. Kalau sudah dirasa udah wangi, udah harum, kemudian kita masukkan daging potongnya tadi. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman. Ini belum aku tambahkan air sama sekali ya. Ini kita masak hingga nanti itu dagingnya mengeluarkan air ya. Nah ini dagingnya udah ngeluarin air ya teman-teman, kita masak hingga airnya agak menyusut ya. Kemudian baru masukkan air. Ini aku menggunakan air 600 ml teman-teman. Kemudian mau aku masukkan garam 1 sendok teh dan juga kaldu bubuk 1 sendok teh ya. Gula pasir 3 sendok teh. Ini kemudian kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah tercampur merata, ini kita masak hingga dagingnya empuk dan airnya menyusut ya. Oke, sambil nunggu dagingnya empuk, siapkan 2 buah tomat. Kita potong-potong dulu. Ini aku motongnya memanjang seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau motong yang lebih kecil itu disesuaikan selera ya. Kemudian siapkan kubis, karena aku suka kubis yang agak banyak, jadi aku menggunakan 5 lembar ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka boleh dikurangin kubisnya ya. Kita potong-potong agak besar seperti ini teman-teman, dan lakukan hingga selesai. Oke, kita sisihkan dulu kubisnya ya teman-teman. Selanjutnya siapkan daun bawang 1 batang, karena ini aku menggunakan yang kecil-kecil, aku jadi menggunakan 3 batang ya teman-teman. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Nah teman-teman, ini udah mateng ya, dagingnya udah empuk, tadi aku udah cobain, dan ini airnya sudah sangat menyusut ya. Airnya tinggal separuhnya aja. Kemudian aku tambahkan 1 saset santan instan ya. Kalau kalian punya santan yang murni juga nggak apa-apa.
Aku menggunakan yang 65 ml. Kita aduk-aduk sampai santannya tercampur ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian masukkan cabai rawit, tomat dan juga kubisnya ya. Oke, ini bisa dikoreksi rasanya kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera ya. Kalau sudah pas bisa masukkan daun bawangnya. Kita aduk-aduk sebentar teman-teman, kemudian bisa matikan api kompornya dan ini sudah siap untuk dinikmati. Nah, ini dagingnya udah ready ya, udah aku cuci bersih dan udah aku potong-potong kecil-kecil ya teman-teman. Kita sisihkan dulu dagingnya, lanjut siapkan bumbunya. Ada cabai rawit, aku menggunakan 10 biji, bawang merah 7 siung, 3 siung bawang putih, lengkuas 2 cm, kunyit 2 cm, jahe cuma 1 meter, kalau ada tambahkan jahenya 2 cm, dan juga serai ya teman-teman, 1 batang yang udah aku potong-potong. Kemudian ini kita masukkan ke chopper dan kita haluskan. Nah, ini setelah aku haluskan kurang lebih seperti ini ya, kita taruh ke wadah ya teman-teman. Kemudian choppernya kita gunakan kembali untuk menggiling daging ya teman-teman. Ini tadi udah aku potong kecil-kecil biar nantinya itu choppernya kerjanya lebih mudah. Ini kita haluskan, nggak usah terlalu halus ya teman-teman, biar nantinya tuh masih ada teksturnya gitu. Jadi aku nyopernya itu mati hidup gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini masih ada teksturnya ya, nggak terlalu yang halus gitu. Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita kembali ke bumbunya tadi. Tambahkan 1 butir telur ayam, kemudian masukkan ketumbar bubuk 1/4 sendok teh, 1 sendok teh micin, setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Hampir lupa, aku mau menambahkan 1 sendok teh gula pasir ya teman-teman. Kemudian ini aku menggunakan kelapa parut 100 gram. Ini aku menggunakan kelapa yang semanten ya, kalau orang Jawa itu nyebutnya semanten, itu enggak tua enggak muda ya teman-teman. Ini kita urap-urap atau kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Biar lebih gurih, aku ucek-ucek atau ulek-ulek sebentar seperti ini ya teman-teman, menggunakan ulekan biar air kelapanya itu keluar ya. Itu nantinya akan lebih gurih ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur merata semuanya seperti ini, bisa masukkan daging gilingnya tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk, kita urap-urap biar daging, rempah-rempahnya sama kelapanya itu tercampur sempurna ya teman-teman. Kalau dirasa kurang
parutan kelapa bisa ditambahkan sesuai selera, karena aku nggak suka terlalu banyak kelapa, jadi aku menggunakan sedikit aja ya, 100 gram. Nah, ini sudah tercampur merata, kemudian siapkan daun pepaya ya teman. Kemudian ini daun salam dan juga 1 lembar daun jeruk ya teman-teman, aku sobek sedikit biar nanti aromanya tuh keluar, karena daun salamnya terlalu lebar jadi aku menggunakan separuhnya aja ya. Ini dikasih daun salam dan juga daun jeruk biar tambah wangi, tambah sedap ya. Kemudian kita isi dengan daging yang sudah dibaluri dengan kelapa tadi ya teman-teman. Ini isiannya disesuaikan selera aja, banyak sedikitnya ya. Ini membungkusnya cukup mudah ya teman-teman, cukup seperti ini aja, kanan kiri ya seperti yang ada di video ya. Nah, setelah itu kita kasih sedikit daun yang agak panjang gitu seperti ini ya teman-teman, kemudian kita tusuk dengan tusuk gigi atau juga bisa dengan lidi. Ini aku menggunakan lidi yang aku potong-potong ya teman-teman, kalau nggak ada bisa menggunakan staples juga bisa. Dan ini hasilnya setelah aku bungkus semua ya teman-teman, jadinya tuh banyak. Kemudian ini kita kukus, karena aku sudah menyiapkan kukusan dan ini kukusannya sudah panas ya teman-teman. Jadi kita masukkan saja satu persatu. Ini kita kukus kurang lebih 20 menit ya. Setelah kita kukus kurang lebih 20 menit, ini setelah dingin ya teman-teman, ini aku mau coba buka satu dulu ya. Karena aku sudah nggak sabar pengen nyobain ya teman-teman. Jujur saja ini pertama kali aku masak daging dengan menggunakan bumbu botok ya teman-teman. Dan ini ternyata rasanya tuh enak banget, gurih dari kelapa dan juga bumbunya tadi tuh enak, pas perpaduannya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dagingnya udah ready, aku menggunakan 250 gram bagian daging ya. Ini mau aku presto dulu biar nanti masaknya itu lebih cepat ya. Ini aku presto kurang lebih 15 sampai 20 menitan ya teman-teman. Nah, ini setelah aku presto udah aku angkat ya teman-teman, ini dagingnya udah dingin. Selanjutnya ini mau aku potong-potong kecil-kecil ya. Kalau nggak suka dipotong, lebih suka besar-besar, nggak usah dipotong, nggak apa-apa ya teman-teman. Untuk bumbunya siapkan dulu 3 siung bawang merah, iris tipis-tipis dan lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya bumbu halusnya aku menggunakan 5 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Ini udah aku blender ya teman-teman, kalau mau diulek juga nggak apa-apa. Selanjutnya ini kita tumis bumbu halusnya hingga harum dan matang. Bumbu halusnya udah ditumis, baunya tuh udah harum, baru masukkan bawang merahnya ya teman-teman. Ini kita orek-orek kembali sampai bawang merahnya layu. Selanjutnya masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi ya teman-teman, kita aduk-aduk sampai dagingnya semuanya itu terkena dengan bumbu.
Nah, ini dagingnya udah tercampur dengan bumbu semua, kemudian tambahkan lada bubuk, setengah sendok teh, kemudian ada micin, garam, dan 3 sendok makan kecap. Manis ya teman-teman, ini kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan ini kita masak hingga agak mengering ya teman-teman, biar bumbunya itu meresap sampai dalam ya. Ini dagingnya udah mulai mengering ya teman-teman, kemudian masukkan 1 batang daun seledri, kalau nggak ada nggak usah dikasih juga nggak apa-apa. Tapi lebih sedap kalau dikasih daun seledri seperti ini. Kita aduk-aduk sebentar, dan ini boleh dikoreksi rasanya ya teman-teman, sudah pas atau belum, kurang apa bisa ditambahkan sesuai selera. Kalau sudah pas bisa dimatikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji. Ini sudah siap untuk dinikmati ya teman-teman. Walaupun bumbunya sederhana banget, ini bisa bikin kalap ya teman-teman, gagal diet pokoknya. Oke, selamat mencoba ya. Semoga suka dengan resepnya. Oke teman-teman, ini dagingnya udah ready, udah aku cuci bersih, udah aku potong-potong juga. Ini bagian daging dan juga ati ya. Ini kita sisihkan. Kemudian bumbunya ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada, gula merah, jahe, dan juga garam ya. Kalau suka boleh ditambahkan penyedap rasa ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga ladanya kita haluskan ya. Kemudian kita tumis bumbu halusnya, karena tadi aku blendernya aku tambahkan minyak, jadi ini enggak aku kasih minyak lagi ya teman-teman. Kita tumis hingga harum dan tanak ya teman-teman. Setelah itu masukkan dagingnya, kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan dagingnya itu berubah warna ya. Langkah selanjutnya masukkan 400 ml air ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan daging yang dalam itu tanpa air itu udah empuk ya, karena ini aku menggunakan daging yang bagian luar. Jadi aku tambahkan air biar nantinya itu dagingnya bisa empuk dan gak alot ya teman-teman. Ini kita masak hingga airnya itu setengah menyusut ya. Sebelum kita tutup pancinya, tambahkan micin dan juga garam ya teman-teman, biar nanti itu bumbunya bisa meresap ke daging ya. Kalau sudah diaduk-aduk sampai merata, bisa kita tutup. Kemudian kita cek ya teman-teman, airnya udah setengah menyusut, tambahkan gula merah dan juga tadi apa namanya, kecap manis ya. Ini kecap manisnya aku menggunakan 2 sampai 3 sendok makan ya. Ini kita masak kembali ya teman-teman sampai airnya benar-benar menyusut ya, tapi sesekali kita buka dan aduk-aduk biar matangnya itu merata. Nah, ini kita buka kembali dan aduk-aduk kembali. Ini airnya udah mulai menyusut ya teman-teman. Ini boleh dikoreksi rasa ya. Langkah selanjutnya aku mau menyiapkan acar ya teman-teman. Aku menggunakan 5 buah cabai rawit galak, 1 buah wortel, dan juga 1 buah mentimun yang udah aku potong-potong semua ya teman-teman. Ini untuk mentimun dan juga wortelnya itu ukuran kecil ya.
Tambahkan garam setengah sendok teh, kemudian gula pasir 1 sendok teh dan juga cuka. Ini aku menggunakan 1 sendok makan ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk semua sampai tercampur merata. Kalau kalian suka boleh ditambahkan irisan daun bawang ya. Nah, ini sudah siap untuk disajikan ya teman-teman. Untuk kalian yang pengen dagingnya benar-benar empuk, itu bisa ditambahkan parutan nanas ataupun di presto ya. Kalau pengen masaknya lebih cepat. Selain menggunakan bumbu acar, bisa juga bawang merah dan juga cabai yang dipotong-potong seperti makan sate biasanya ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai dan terus nantikan video terbaru lainnya dari keluarga kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ya, teman-teman, ini aku sudah menyiapkan daging tetelan, balungan, pokoknya ini macam-macam ya, teman-teman. Ini kurang lebih 500 gram dan ini udah aku rebus hingga empuk ya. Kalau cuma mau menggunakan daging aja boleh banget ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan, siapkan bumbu-bumbunya. Aku menggunakan 2 buah tomat, udah aku potong-potong, 5 buah cabai merah, 3 buah cabai setan atau rawit, 5 buah cabai hijau, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam seperempat, jeruk nipis 1 genggam belimbing wuluh, 2 batang serai dan 1 buah tomat yang udah aku potong-potong juga ya. Ini kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian siapkan bumbu halusnya. Aku menggunakan 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini bawang merahnya agak besar ya. 2 cm jahe, 2 cm kunir dan lengkuas. Ini kita haluskan ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Setelah dihaluskan, kemudian siapkan panci, masukkan secukupnya minyak goreng ya. Kalau sudah panas bisa masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Karena tadi aku blendernya kebanyakan air, kita tumis dulu ya teman-teman sampai kadar airnya itu berkurang ya. Dan sampai harum atau matang bumbunya. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Kemudian masukkan daun jeruknya. Ini aku sobek biar aromanya itu keluar ya. Masukkan juga daun salam dan serainya ya teman-teman. Ini udah aku geprek. Kemudian kita gosong-gosong sebentar. Nah, ini kalau sudah layu daunnya, kemudian masukkan dagingnya tadi ya. Aduk-aduk sampai tetelannya itu anu ya teman-teman, kena bumbu semua ya. Pokoknya dicampur merata seperti ini. Kemudian masukkan 1 liter air ya. Kalau pengen pedes nampol, cabenya bisa dimasukkan di tahap ini ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Ini aku menggunakan yang rasa sapi. 2 sendok teh garam dan 2 sendok makan gula pasir ya. Kemudian ini kita masak hingga mendidih ya teman-teman. Ini sudah mendidih ya teman-teman. Ini cukup sampai mendidih aja karena tadi kan udah aku rebus, jadi ini tuh udah empuk ya. Cukup sampai mendidih aja. Kemudian kita masukkan sayuran dan juga cabai-cabainya tadi ya. Kita masukkan saja semuanya.
Kemudian masukkan jeruk lemonnya. Kalau nggak ada jeruk lemon bisa diganti dengan jeruk nipis ataupun air asam ya teman-teman. Air asam Jawa. Nah, ini kita masak kembali hingga mendidih atau sayurannya layu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini boleh dikoreksi rasa, kurang apa aja bisa ditambahkan sendiri sesuai selera ya. Ini sudah matang semua, udah aku cicip, udah enak rasanya, udah pas ya teman-teman. Kalau di lidah aku, ini bisa matikan api kompornya dan kita pindahkan ke piring saji. Ya, ini teman-teman udah jadi dan ini sudah siap untuk dinikmati. Rasanya tuh pedes, manis, asem, pokoknya jadi satu. Unik banget rasanya dan gurih ya teman-teman, nikmat. Aku baru pertama kali memasak daging dengan resep ini langsung jatuh cinta ya.